Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Afif PCIM, NPM 215510196. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang percobaan 3 yang mana kita akan menggunakan dua modul, yaitu modul pertama itu use ping and trace route to test network connectivity, dan yang kedua adalah design and build a small network. Nah, di sini kan kita udah punya dua modul, tapi dalam modul ini terdapat beberapa kesalahan konfigurasi sehingga nantinya apabila kita mengikuti modul tersebut, konfigurasinya akan error dan tidak bisa ngeping. Jadi saya mencari beberapa modul lain dan mendapatkan hal ini. Saya juga udah mencoba sebelumnya dan hasilnya udah berhasil di bagian sini. Dan kita akan mencoba lagi apakah bisa berhasil kembali atau tidak. Kalaupun tidak, kita akan tetap menggunakan topologi yang telah saya buat ini untuk melakukan testing dan yang lainnya. Yang pertama itu kita perlu untuk membuat topologinya. Di sini saya udah ngebuat, tinggal cablingnya aja karena kita eh, ini beda device yaitu PC ke switch ataupun switch ke router, kita menggunakan straight copper straight untuk kabelnya. Selanjutnya kita akan terus ke cablingnya untuk setiap perangkat. Terus kita akan lanjut ke konfigurasi. Nah, di sini sebentar sebelum ke konfigurasi kita bisa lihat di sini kan ada dua jaringan, yang mana satunya ke server, satunya ke PC menggunakan LAN. Itu kita bisa lihat di sini kan. Nah, kalau dilihat dari topologinya itu memiliki nilai yang beda. Kalau ini gunain 192 bla 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 dan ini 209 bla bla bla. Yang artinya mereka punya dua jaringan yang berbeda, dan yang akan menghubungkan keduanya itu ada di bagian yang 64100 ini, yaitu dua router ini. Nah, kita yang pertama-tama itu akan melakukan konfigurasi untuk PC. Bisa caranya ke IP konfigurasi langsung ke sini. Oke, ini untuk IPv4-nya, terus default gateway-nya. Selanjutnya kita gunain buat IPv6-nya. Sebenarnya IPv6-nya ini masih dalam optional. Kita mau masukin dan nggak masukin juga tidak apa-apa. Tapi di sini sesuai dengan modul saja, kan di modul dimasukkan, kita akan masukkan juga. Oke, ini untuk IP konfigurasi PC sudah. Selanjutnya kita konfigurasi servernya sebagai yang eksternal, sama di sini. Terus juga ke IP konfigurasi. Sebelumnya untuk /27/27 subnet, kita lihat agar tidak salah bakuan subnet masknya, dan /27 itu diakhiri dengan 224 22224 224 untuk default gateway-nya. Jadi karena eh, mereka ini berada di dua jaringan yang berbeda, mereka membutuhkan sebuah gerbang yang akan menampung mereka sebentar, kemudian akan dikirimkan kembali ke tujuan mereka. Dan itu adalah fungsi dari default gateway, di mana dia akan menjadi gerbang yang akan menghubungkan antara IP tujuan dengan perangkat yang ingin mengirimkan data. Selanjutnya itu kita melakukan SDM prefer dulu buat switch-nya. Show SDM prefer. Duh, salah. Ini ternyata aduh, buat di
buat di exec mode, kemudian kita ke global konfigurasi, kita copy paste ini di end, kemudian kita reload. Ini lagi nge-reload, sambil nunggu kita akan lanjut ke melakukan konfigurasi untuk router 1 dan ISP. Lanjut aja, untuk konfigurasi router dalam kehidupan nyata kita menggunakan kabel konsol yang akan dihubungkan dengan perangkat kita, bisa jadi PC ataupun laptop kalau ada konverternya. Terus ke bagian konsol di bagian router. Nah, di sini nggak kelihatan ya karena warnanya biru, semuanya biru jadi nggak kelihatan. Nah, kita bisa melakukan itu, tapi karena di sini kita bisa karena sebagai contoh aja, kita akan tetap menggunakan mengklik mengklik routernya lalu masuk ke dalam CLI. Kita ulang nol, kita masuk dulu ke dalam konfigurasi, ganti namanya. IP domain lookup ini untuk meminimalisir adanya kesalahan pengetikan. Terus ini unicast routing. Ini untuk IPv6-nya kita masukin ke masuk ke dalam interface port G0/0/0, masukin IP address-nya, masukin versi 6-nya juga, nggak lupa link lokalnya. Dan untuk yang ini saya kurang tahu fungsinya, not outside, dan juga jangan lupa no shutdown. Oke, jadi kita exit, kita masuk ke dalam interface G001-nya, sama kayak tadi, kita masukin IP, terus kita no shutdown atau ngidupin portnya. Sehingga nanti tampilannya di tampilan di Cisco ini tadinya adalah merah akan berubah menjadi hijau, yang berarti mereka aktif. Selanjutnya kita buat rute untuk masuk ke dalam jaringan yang berbeda melalui IP 64.100.1. Kita pakai juga buat yang P6, dan untuk dua ini saya kurang mengerti itu untuk apa. Dan ini juga sama not inside, kurang mengerti. Selanjutnya kita bisa juga untuk nge-save apa yang kita buat itu dengan cara copy running start, yang mana yang running itu yang adalah kita buat itu, dan startup config itu tuh adalah keadaan default atau pertama kalinya router dibuka, sehingga nanti apabila routernya kereset, konfigurasi yang kita masukkan tadi itu udah ada, jadi nggak perlu konfigurasi lagi. Ini sama aja kayak yang tadi, kita masukin nama, minimalisir kesalahan. Terus untuk IPv6-nya, routing, unicast, artinya 1 mungkin. Masuk ke interface-nya, masukin IP address. Aja kayak tadi, untuk IP versi 4 dan 6-nya. Terus kita masuk ke interface G001. Kita masukin IP address-nya. Masukin IPv6 address-nya. Langsung IPv6 IP routernya. Tapi kalau mau kita IP root, kita harus keluar dulu ke global konfigurasi, baru bisa melakukan IP root. Udah, langsung kita save juga, jangan lupa bisa. Oke, udah. Nah, di sini bisa dilihat hijau semua, tapi untuk melakukan proses ping belum tentu berhasil. Nah, kontak
kemudian name dulu, kita langsung ke interface VLAN ya. Ini ada perbedaan kan, kalau misal kita menggunakan switch itu ada VLAN-nya. Kenapa kita nggak kayak root di mana kita pakai gigabit G0/0, tapi kok di sini menggunakan VLAN karena VLAN ini akan melakukan ya konfigurasi sesuai dengan semua yang terhubung dengan dia atau lokalnya dia. Jadi semua yang lokal itu akan sesuai dengan konfigurasi yang akan kita masukkan ini. Jadi nggak perlu cuman satu port doang. Jadi semuanya bisa pakai gitu. Kita lupa di host dan datanya. Kita bukan di privilege exec mode tapi di bagian konfigurasi global konfigurasi untuk melakukan ini IP hostnya dan lain-lain. Setelah ini kita akan mencoba melakukan ping apakah melakukannya berhasil, konfigurasi yang telah dilakukan itu berhasil atau tidak. Nah, terus kita ke PC, Bismillah, apakah berhasil atau tidak. Satu. Nah, jadi lihat ping berhasil di mana yang tadi awalnya itu 16811 itu ada di sini, yaitu yaitu di gigabit internet 1 ya. Ya, di gigabit internet 1. Gigabit internet 1 itu ada di sini. Nah, di sini nih. Nah, itu dari PC ke router ini berhasil. Selanjutnya kita akan itu kita bisa lewatin aja. Terus ping ke 209.26. Kita bisa atau tidak. Kita melakukan ping untuk ke server eksternal. Yang jelas tadi dari PC ke router ini telah berhasil, dan kalau kita lihat dari sini lagi, kita ping lagi. Nah, ini berhasil juga. Yang mana dari PC kita bisa ngeping ke server. Yang artinya konfigurasi yang telah kita masukkan tadi itu udah berhasil sehingga PC dan server itu udah bisa saling terhubung. Gimana cara lihatnya dari ping tadi? Di sini kita dapat 2 kali request timeout. Ini terjadi kemungkinan karena antara firewall ataupun itu rute dari PC ke server ini masih belum dikenali tadi. Jadi untuk routernya itu masih mencari rutenya dengan cara dari yang saya tahu itu mengirimkan broadcasting data sesuai dengan IP tujuan yang nantinya apabila perangkat itu adalah tujuannya dia akan mengirimkan pesan balik sehingga rutenya akan terbuat. Karena mungkin di sini 2 kali request timeout dikarenakan di sini kan 64. Di bagian sini itu addressnya 64 titik bla 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 dan di sini 200. Jadi dia butuh 2 kali pencarian rute sampai rutenya ketemu begitu. Oke, di sini coba kita uh, trace route untuk melihat rutenya dari PC itu ke server. Mana dia ada 3 rute yang seperti saya bilang tadi. Kalau kita itu kan tadi request time 2 kali. 2 kali itu kalau menurut saya karena yang 64 dan 200 ini masih belum dikenali. Karena 911 ini udah kenal. Jadi mereka masih mencari 2 rute ini sehingga tadi terjadi RTO dan keduanya di bawahnya itu berhasil. Itu.
Dan menurut saya yang untuk 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 ping ini sudah bisa selesai karena kita udah bisa ngeping dari PC ke server. Dan kita akan lanjut ke modul selanjutnya, yaitu building a small network. Ya, design and building small network, di mana topologinya seperti ini, dan saya juga udah berhasil membuat tadi ini sini. Oke, di sini modulnya, dan ya isinya hanya segini, sehingga saya juga udah membuat beberapa konfigurasi ya yang agar kita bisa langsung copy paste agar menghemat waktu. Tapi di sini bisa kelihatan ya, ada addressing table-nya di mana cap RTR ini punya IP address segini, terus cap SW itu adalah untuk untuk switch, dan cap PC. Jadi kita di sini gunain satu satu router, dua switch, dan dua PC. Nah, ini adalah kabel konsol yang tadi saya sebutkan, karena biasanya dalam dunia nyata kita melakukan konfigurasi itu melalui PC, karena di router itu nggak ada user interface-nya, jadi kita gunain kabel konsol untuk menghubungkan antara PC ke switch bisa, ke router bisa, untuk mengkonfigurasi router tersebut. Jadi kita langsung aja ke cablingnya, sama kita masih gunain straight, bukan yang patah-patah, karena kita menggunakan beda device. Kita samain aja, ini G0, 00, 13, oke. Ini ke G0, ini ke G1. Oh, ini ke Ethernet link. Terus ini ke F5. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di sini. Konfigurasi PC dulu aja. Kemudian desktop, terus IP configuration. Ini PC 1 ya. Kita ini terus 224. 224 itu /27 kalau tidak salah tadi. Terus ada, oh nggak ada. Oke. Lanjut ke PC yang kedua, ke desktop IP configuration. Terus set, set. Oh, itu nggak ada titik, banyak salah tadi. Oke. Dan seperti yang dibilang, kalau modulnya itu cuma segini dan harus mencari konfigurasi lagi, saya udah membuat atau mencari yang mana kita akan melakukan konfigurasi untuk routernya. Yang pertama ya sama kayak tadi, kita konfigurasi dulu routernya, kita masuk ke dalam global configuration, terus kita ganti namanya jadi PR. Oke, terus enable secret class, ini buat password. Dan untuk yang modul sebelumnya saya tidak menambahkannya karena biar memudahkan aja. Kalau di sini kan kita artinya nanti kalau mau masuk konfigurasi harus masukin password, dan mungkin untuk setiap perangkat itu beda, nanti ya bisa kesulitan, jadi saya nggak perlu yang untuk sebelumnya. Nah, ya untuk sini sepertinya perlu karena ini cuma pakai satu router, sedangkan tadi itu dan juga network additionnya sama. Ini untuk yang tadi itu, ini untuk password kalau kita masuk ke dalam reflect exec mode, sama mau masuk ke dalam konfigurasi. Kalau ini untuk enkripsi password, kalau misal nanti ada user yang berhasil masuk ke dalam exec mode dan kita gunain perintah show, itu nanti passwordnya akan dalam bentuk yang
nih, nggak bisa kelihatan. Terus kita paste di domain name-nya, buat admin, sama juga buat password. Juga ini masih buat password juga. Login lokal. Terus kita exit. Buat banner. Nah, kalau banner sendiri itu kan untuk membuat banner itu biasanya diawali dan diakhiri dengan special karakter. Terserah mau special apa. Misalnya bahkan simbol A juga bisa. Di sini kita kasih nama saya aja. Terus kita masuk ke interface-nya 3 bit 00 itu buat yang ke kiri tadi. Terus masukin deskripsinya. Kalau yang kiri itu adalah blok A. Masukin IP address-nya. Ini dapat dari mana? Dari addressing table yang ada di atas tadi. Nih, satu-satu. Oke, terus shutdown seharusnya. Ya, terus masuk ke in plus 001. Oke, deskripsi lagi, terus IP address, terus shutdown, and oke, ini udah selesai ya. Saya kita tinggal ngelihat show aja apa aja yang diperlukan tadi dari untuk yang ininya ya. Nah, di sini kebanyakan kita disuruh untuk menampilkan IP root dan trace root dan lain-lain. Oh, oke, oke. Itunya kita show IP, kita show integer buat yang D00. Dan kalau dilihat untuk IP-nya itu udah ada yang kita masukin tadi. Untuk Y00 IP rootnya bisa. Ini connected artinya C itu. L itu LLL lokal. Terus jalan brief. Disebut 191. Oke, show run. Coba kita coba aja. Ini konfigurasi dan yang kayak saya bilang tadi itu bakal ke enkripsi. Hmm, kita lihat modul. Ini VLAN brief. Terus ini seharusnya tapi kita nggak ada karena masih ke router, nanti kita balik lagi aja. Coba. Selanjutnya kita konfigurasiin buat switchnya, ganti hostnya, secret class, nambahin password, login, deskripsi password, domain name-nya, jangan lupa, username, ingin secret. Ini buat cisco.com kayaknya. Line VTY, kita benar.
Terus special karakter kita kasih nama saya aja. Villainnya ya kita masukin aktrisnya Street Default Gateway ya itu. Nah, langsung ke switch kedua. Sama aja kayak tadi durasinya, ganti nama, tambah password dan lain sebagainya, sama nambahin IP. Di password supaya nggak bisa dilihat orang, masukin username admin sama secretnya password. Ini kurang tahu tuh apa fungsinya. Nah ini saya dapat di googling dan bertanya teman. Lokal exit, kemudian buat banner lagi. Terus masuk ke VLAN yang seperti dijelaskan sebelumnya, jadi kita nggak perlu konfigurasi setiap port yang masuk ke dalam switch. Jadi dia langsung otomatis menggunakan yang kita konfigurasi sebelumnya sebagai konfigurasi lokalnya. Jadi kita nggak perlu semuanya. Terus coba kita lakukan ping ya dari PC1 ke PC0. Setelah ini apakah berhasil atau tidak? Kita ping 1.8.1.40. Berhasil atau tidak? Oh, mana? Bentar. Masuk ke default gateway-nya masuk. Misal ini masih masih gagal, saya tidak tahu ini letak kesalahannya di bagian mana. 133. Coba kita coba lagi. Coba kita lihat ya sama. Coba kita ping kembali. Apakah masih error atau tidak? Nah, berhasil. Jadi tadi itu kenapa error? Karena emang nggak ada default gateway yang nampungnya untuk ngirim ke PC2. Jadi bisa dilihat di sini telah berhasil konfigurasi yang saya masukkan sebelumnya, yang mana PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2. Coba kita lakukan sebaliknya. Nah, PC1 itu berapa ya? 10. Tapi coba. Terus 168, 110. Oke, berhasil. Nah, bisa dilihat di sini kita berhasil dengan topologi seperti ini, yang mana berarti kita telah berhasil membuat sebuah jaringan kecil atau small network, dan desainnya dengan topologi seperti ini masih menggunakan kabel, jadi belum menggunakan wireless, dan kedua PC atau perangkat end device-nya berhasil terhubung masing-masing dengan cara ping tersebut. Oke. Dan tadi kalau kita lihat di bagian mana ya, di bagian threshold itu kan masih kosong. Coba kalau kita coba lagi, apakah berhasil atau tidak, atau tidak ada perubahan. Kita coba, ada perubahan. Sequence to upload 40, beda waktunya dan detiknya itu berbeda. Ya, kita bisa juga gunain tracer
Sorry, buat yang di atas 40 bisa dilihat race-nya, waktunya, dan kalau dilihat di sini sih cepet banget ya, 0 ms, nggak ada. Kan yang tadi itu cuman ada satu nih, buat 40 itu waktunya 1 millisecond gitu. Menurut saya cukup penjelasan dari saya mengenai membuat sebuah jaringan kecil dan juga ping dan traceroute menggunakan dua modul tersebut. Apabila ada kesalahan dan kekurangan penjelasan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.